Hebat tetehnya. Ada magic apa lagi? Tuh, kosong ya. Kosong. Nah, kosong. Terlukis, selesai, dimasukin. Tuh, Kok jadi adaan sih? warnain, hap. Wah, berwarna. Tadi hitam putih. Iya, tiup. Ulangi lagi. Hebat banget. Ini ada banyakannya. Bisa masukin ini, bisa masukin doang apa aja. Apa aja yang muat di sini kita ulangin, Bim, salamin. Hebat ih, jagoan. Kok nggak ikut itu? Bim, salamin. Cara sulap. Ada lagi. Lagi. Jagoan banget sih teteh ini. Namanya siapa teh? Ica. Teh Ica. Jadi aku belajar apa ya yang paling enak? Ini bisa gak puzzle? Dikeluarin. Keluarin. Coba. Aduh, susah ini kayaknya. Tapi kalau ini harus pas kalau ini kan. Ah, nggak bisa ini asin. Gampang loh. Asal tahu aja kuncinya. Set. Ih, hebat banget teteh Ica. Nih, ada ini. Nah, ini bola. Ya, Kita masukin kantong. Sekarang bolanya ada di mana? di kantong. Pindahin. Wih, bisa ditiup. Ada dua. Di mana coba yang di kantong, lihat. Pindahin lagi ke kantong. Ini. Anjir sih, jagoan banget. Kalau ini sekali main sih. Ini harusnya tadi udah. Masukin ini. Ini aja kalau ke yang lain, ini masih posisi gini, harus posisi gini, tertutup. Ini kayak ada di satu. Itu aja kosong ya, kosong. Terus lagi. Pintar dan lebih banyak. Meledak. Naik ke atas ya ini ya. Makin. Oh iya. Sekali main. Ini gampang kalau ini. Nah, ini berapa? Angka 7. berapa? Masukin lagi sini. Sesuai ini ada. Ada yang nyelip gak? Nggak ada. Ada. Kosong. Oke. Kita masukin sini. Tepuk. Hah? Tadinya sebanyak ini. Nah, itu sekali main. Mana ini hilang? Ya, hilang. Gimana ya? Tadinya sebanyak ini. Itu sekali main. Oh, iya. Oke. Ya, tapi kalau kelihatan jauh jadi kelihatan soalnya. Nah, ini ada sering untuk. Terus ini jalan. Di sini masih tembus. Masih tembus kan ya? Masih tembus. Nih, Bim salah Bim. Bisa. Oh, kalau Ya, ada. itu bisa di pinggir. Bim salah Yang Bim. paling susah ditebak yang mana teh? Susah ditebak. Mana ya? Udah dicontohin semua. Udah semua? Kok ini? Cek. Nggak ada bolong maksudnya? Ya, Aman? Nggak ada. ada belum nggak? Nggak ada. Masukin sini. Jadi nyambung guys, jadi kayak rantai. Tapi ini sebenarnya udah nyambung ya jadinya. Tuh. Ya, cek. Mana yang tadi yang sendiri? Yang jomblo Mana nggak ya? ada? Kita pisahin ini. Sorry. Hehehe, jagoan. Ini yang satu. Oh, ini yang satu. Nah, Oke. kita asal tahu triknya aja. Bener. Aku mau belajar dulu guys. Belajar dulu Boleh. ah. Boleh, silakan. Nah, di sini pun kita bisa nulis harapan-harapan ya guys. Tuh, ada banyak banget harapannya. Ini berani mencoba dan terus melangkah. Semoga tahun 2025 bertemu orang baik. Nah, macam-macam loh guys. Banyak orang bule yang nulis loh di sini. Wah, ada bahasa Arab dong. Tuh. Ada bahasa Arab juga.
Dan ternyata ada bahasa Thailand juga, orang Thailand main ke sini. Memang Bandung jadi tempat main orang-orang luar ya. Banyak banget tempat rekreasinya guys. Hai Teh, mau nulis harapan? Di sini, ini 25.000. Ini spidolnya bebas yang mana? Bebas ya? Oke, kita tulis dulu. Ada alpukat guys. Satu Pak. Satu. Alpukat Denko. Ya. Ada lift. Ada. Kalau sampai ke atas. Lewat sini masuk. Oh, makasih ya Pak. Terima kasih. Ya. Makasih. Oke guys, jadi itu dia tempat wisata yang pertama kita jalani di hari kedua di Lembang ini. Nah, sekarang kita mau jalan lagi ke arah Goa Belanda guys. Jadi sekarang kita mau belajar sejarah-sejarah nih. Di Goa Belanda ini ada apa aja? Terus sejarahnya seperti apa, keunikannya seperti apa. Masih tetap kalian lanjut saksikan nonton di channel Weekend's Journey. Yuhuu! Oke guys, kita sudah sampai dan ternyata ini namanya bukan Goa Belanda tapi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda ya. Di sini ada Monumen Insinyur Haji Juanda, Curug Dago, Rusa Totol, Goa Jepang, Rusa Timor, Goa Belanda, Batu Batik, Curug Omas dan Tebing Keraton. Nah, ternyata ada banyak ya. Tiket masuknya itu 17.000 guys ya. Jadi masuk ke sini murah meriah, kita udah bisa menikmati berbagai macam destinasi yang bisa kita jumpai di sini. Yuk, kita lanjut, kita masuk dulu guys. Yuhuu!
Iya, tapi dan Oke guys, kita sudah sampai di Gua Belanda. Di sini ada pendampingnya dengan Bapak siapa? Pak Dodi. Pak Doni. Dodi. Oh, Pak Dodi, punten, salah Pak. Ya. Bisa diceritain Pak, gua ini seperti apa awal mulanya? Nah, ini tuh ya gua Belanda. Gua Belanda ini tuh dulu dibikin waktu tahun 1906. 06. Nah, dulu ya Belanda bikin gua Belanda ini tuh sebetulnya untuk saluran air PLTA. Lorong yang ini. Ini. Dulunya itu dengan sistem irigasi. Oh. Gitu. Iya, iya. Nah, sistem irigasi itu mungkin dulunya suka ada hambatan ya, soalnya kan terbuka mungkin. Jadi kadang kesumbat gitu. Jadi air harusnya lewat sini, bukan buat orang ini? Ya, bukan. Oh. Nah, terus Belanda bikin lagi di atas bukitnya, di atas bukit gua Belanda ini di pertengahan, itu bikin dengan sistem terowongan. Itu tetap untuk saluran air PLTA itu. Nah, itu sampai sekarang masih ada, masih jalan. Saluran airnya yang di atas dengan terowongan itu. Gitu. Nah, setelah saluran air PLTA yang di atas itu selesai, gua Belanda ini tuh diperluas gitu. Soalnya ini dialihfungsikan jadi pusat komunikasi rahasia tentara Belanda dulu. Iya, iya. Ini ke kanan kemana Pak? Ini dulunya untuk pos jaganya, pos pengintaian. Oh. Dulu di ujung itu tuh ada pintu besi. Nah, cuman karena udah lama jadi pintunya itu udah rusak. Nah, sekarang setelah jadi tempat wisata ini lebih difungsikannya ke ventilasi. Oh, ventilasi. Nah, Ya, supaya- lebih adem ya? Nah, ke dalamnya ada udara jadi enggak. Iya, iya, iya. Oh, dulunya tempat air. Iya. Gitu. Saya pernah ke sini juga sih Pak. Iya, iya, iya. Ada yang jadi penjara juga nggak sih ini? Ada ya? bekas penjaranya. Soalnya gua Belanda ini tuh memiliki luas kurang lebih 750 meter. 750 meter. Nah, luasnya. Oke, oke. Nah, Ini nyambung ya Pak? ya, nanti kita pulangnya lewat sana. Lewat sana? Arah sana gitu. Oke, oke Pak. Soalnya gua Belanda ini tuh memiliki 3 jalur panjang ya. 3 jalur panjang, luasnya kurang lebih 750 meter. 750. Nah, ini tuh lorong yang disebut lorong ventilasi udara. Nah, ini gua Belanda ini tuh setelah dipakai Belanda ini sempat dipakai Jepang juga di sini. Tapi di depan ada tulisan gua Jepang juga, beda itu? Iya, beda. Ada lagi gua Kalau Jepang itu di buatan sana. Jepang. Nah, jadi Jepang sebelum dia bikin di sana tuh menempati gua Belanda ini dulu gitu. Nah, kalau di sana mah bikin tambahan waktu dia setelah menduduki gua Belanda ini. Ini bekas apa Pak yang di atas? Ini bekas jalur kabel lampu. Buat listrik tadinya? Iya, soalnya kan dulu ini sempat dikasih lampu ini. Waktu tahun 1985. Itu Udah merdeka dong? Iya, itu kan mulai diresmikannya itu tanggal 14 Januari tahun 1985. Tempat wisata ini Tahura ini. Oh, pertamanya Gitu. diresmikan. Dulu yang meresmikannya Bapak Presiden Soeharto waktu masih menjabat sebagai kepala negara dulu. Penjaranya? Nah, ini udah direnovasi ya, udah pakai tembok, Ini udah tuh. pakai semen. Oh, ya. sebelumnya nggak kayak gini? Sebelumnya aslinya itu Bata? batu cadas namanya. Oh. Yang kalau menurut ahli geologi itu ignimbrite. Jadi ignimbrite itu hasil letusan gunung gitu. Cuman membeku ya beberapa juta tahun yang lalu gitu. Akhirnya mengarah seperti ini. Nanti di sini juga masih ada yang aslinya. Nanti kita lihat juga. Oke, yang oke, aslinya. Pak. Nah, ini lorong ini ya panjangnya itu 126 meter. Yang ini. Lorong yang ini dari ujung sampai ke ujung depan sana. Kalau yang besar yang sebelah sana tadi? Itu cuma 100 meter. Nah, ini sebelah kanan kita ya. Ini ada. Aslinya ini Pak? Bukan. Oh, bukan. Ini tempelan tanah juga. Ini untuk ruang interogasinya di sini. Oh, jadi kalau ada tahanan Ya. disiksa meureun Pak di sini? disiksa di sini. Oh. Nah, setelah di sini baru dimasukin ke sel tahanan, ke penjara. Kelelawar. Banyak kelelawar. Kita kemana sekarang Pak? Sini, sini. Kalau ini cuma jalan-jalan kosong Ya, aja? lorong-lorong tembusan nyambung semua ke lorong itu. Nah, kalau misalkan mau dilanjut ke arah yang ke air terjun ya, itu bendungan yang PLTA yang airnya ngalir lewat atas ini, itu bendungannya masih ada. Itu masih dijaga 24 jam. Soalnya yang salurannya itu masih berfungsi sampai sekarang, masih jalan gitu.
ini ya, jenis batuan aslinya itu seperti ini. Kalau yang barusan kita lewat itu kan udah pakai semen ya, udah renovasi Tapi tembok. Pak, ini batunya bukan batu-batu besar gitu ya? Bukan, ini jadi ini menurut ahli geologi disebutnya tuh abu vulkanik. Oh. Yang dinamain ignimbrite itu. Gitu. Cuman ya mengeras gitu. Mengeras, Nah ini juga Oh, ini apa nih? ada bolong? yang bolong ya. Ini dulu mau dibikin tembusan mau diperluas, cuman belum selesai. Nah ini jenis batuan asli juga ini ya. Ini baru nyampe ke sini. Nah ini tuh seperti di Gua Jepang jenis batuannya masih asli. Jadi kalau yang di Gua Jepang sana belum ada renovasi tembok. Semuanya masih asli. Masih kayak gini semua? Atasnya, dindingnya, lantainya juga masih Kalau asli. Gua Jepang jauh nggak Pak dari sini? Dari sini kurang lebih 700 meter antara Gua Belanda ke Gua Jepang. Gua Jepang. Nah. Gua Jepang membuat gua itu fungsinya untuk Fungsinya untuk pertahanan persembunyian Gua Jepang itu. Oke. Nah ini di depan juga nih ada rel ya. Nah jadi dulunya rel ini buat ngangkut barang-barangnya, buat troli. Jadi supaya lebih mudah, lebih cepat pakai Jadi ini kereta ngagolosor. barang ya. Nah sekarang kita belok ke kanan. Di kanan sini. Kita lihat ada satu pintu lorong panjang lagi. Nah ini tuh dinaminya untuk lorong logistik. Nah, jadi untuk ngangkut barang-barangnya gitu. Barang-barang. Di sini, ya. Karena yang ini tuh pintunya lebih gede, lebih lebar dibanding yang lorong yang lainnya gitu. Ini paling lebar, paling tinggi. Nah, ini Kemana lagi? sini ya. Penjarana di mana Pak? Udah acan. Oh, tuh Acan. Nah ini tuh ya lorong logistik ini lebih gede. Cuman yang ini pintunya ditutup gitu. Ini bisa mobil masuk berarti Bisa kalau muat, soalnya buat ngangkut-ngangkut barang segala macam gitu. ini? Iya, iya. Nah jadi Gua Belanda ini tuh yang nembusnya hanya satu, yang tadi itu, yang lorong kita Yang masuk. kecil, yang lurus itu. Ya itu cuma satu yang nembusnya, tapi Cuma di cabangnya dalamnya banyak. bisa nyambung-nyambung banyak cabangnya. Kalau Bapak asli orang sini, Pak? Ya asli bapak orang sini. Nah, di sini suka ada yang aneh-aneh nggak, Pak? Yang nggak masuk akal gitu? Nah, kalau misalkan yang aneh-aneh itu menurut pengalaman Bapak gitu ya. Kadang Bapak juga suka gitu ya. Cuman kalau ngelihat sih enggak. Cuman kadang suka dengar-dengar gitu, dengar yang ya aneh-aneh lah. Bahkan pengalaman Bapak sendiri pernah dengar suara yang nangis gitu. Cewek cowok, Pak? Cewek nangis gitu. Cuman pas Bapak masuk ke dalam kan kedengaran sampai keluar. Pas Takutnya masuk, manusia kan ya? iya, pas Takutnya masuk ke orang dalam kejebak ternyata, ya? nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Nah ini sebelah kiri nih ada sedikit besi ya. Ini dulunya untuk sel tahanan penjara. Sel tahanan. Gitu. Cuman ini pintu-pintunya udah nggak ada. Oh, tadinya ada jerujinya ya, Pak ya? Nah, di sana juga ada pintu juga, cuman sama yang sebelah sana juga udah nggak ada pintunya. Gitu. Panjang juga ya, Pak ya? Panjang lumayan. Karena kan dulu pembuatan Gua Belanda itu waktu zaman kerja paksa itu ya dulunya. Gitu. Rodi. Ya kerja paksa Rodi. Nah sekarang kita belok ke sini ya. Di sini tuh ada salah satu ruangan ya. Ini tuh ruangan untuk alat radio komunikasi. Ini buat apa besinya, Pak? Ini bekas jalur kabelnya. Oh. Buat nyangkutin kabel-kabelnya. Ini ada besi ditanam juga ya? Ya. Untuk alat komunikasi radionya. Oh, ini ada yang kayak Nah gini. ini tuh dulunya bisa ke atas ke bawah. Oh, Kayak on off. bekas tuasnya gitu. Nah cuman karena udah berkarat itu sekarang udah macet. Udah macet. Udah berkarat soalnya. Gitu. Ini yang terakhir ya, Pak? Iya. Iya, iya. Oke deh, Bapak. Siap. Ini ke kanan keluar lagi ya? Iya, ke kanan Udah ke keluar. tempat keluar yang tadi. Oke, Bapak siap. Pak siapa Pak punten? Dodi. Pak Dodi. Iya. Makasih banyak Ya, buat sama-sama. penjelasannya, Pak. Semoga Iya. mengedukasi teman-teman yang nonton di Iya, channel kita. Iya. Oke, makasih Bapak. Ya, Mari, sama-sama. Pak. Ya, mangga. Nah, sekarang kita dengan Pak Nono ya, Pak. Ya, betul. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak Nono ini nanti akan menjelaskan ke kita tentang gua Jepang ya, Pak ya. Iya. Nah, ini apa, Pak? Ini untuk pos jaganya. Jadi sebelum Pos jaga. kita, iya, jadi sebelum kita masuk ke gua yang utama, ini ada pos jaganya. Ini ada dua, ini satu, nanti di sebelah kanan satu.
Cuman kalau Jepang ada 4 pintu nanti. Kenapa harus ada pos jaga atau tempat nyimpan apa gitu, Pak? Iya, jadi untuk pertahanan. Jadi Oh. biasakan masuk dari sana juga bisa ke pos jaga ini, nanti masuk dari sana juga ada pos jaganya. Oh, jadi Itu kan itu dari untuk- kanan kiri Betul. dijaga ya, Pak? Jadi itu untuk Jepang itu untuk gudang amunisi ya, untuk Oh, gudang pantas senjata. dijaga takut direbut. Betul, Hmm, betul. hmm, hmm. Kita masuk ke gua yang utama aja. Oh, Jepang. Oke, Oke. Pak. Jepang itu sebelum membuat gua ini, dia merebut dulu gua Belanda. Gua Belanda. Iya, dipakai untuk benteng pertahanan. Nah, karena Jepang itu kekurangan gudang amunisi, makanya dia bikin tambahan. Ini apa nih, Pak? Nah, ini rencananya mau dibikin gua lagi, cuman nggak ada tembusan ke sananya. Ini terlalu jauh. Itu kan udah ada 4 pintu. 1, 2, 3, kalau ini 4. banyak pintunya ya, Pak ya? Banyak. Kita lanjut aja ke Oke, oke, Pak. orang yang pertama. Nah, ini Lewat ada kanan, lewat kiri, Pak? kita masuk lewat sini. Lewat kiri? Iya, Lewat kanan juga bisa ya? bisa, cuman udah bolong-bolong. Oh, Ngeri. Nah, ini gua Jepangnya. Ayah. Ini gua Jepangnya. Lagi. Ini pembikinannya 1942. 42. Betul. Pertama Jepang ke sini. Iya. Ini fungsi utamanya ini Jepang ini bikin dulunya untuk gudang amunisi. Sini Jepang itu masih alami gitu. Pemikirannya. Ada penjaranya nggak kalau di sini, Pak? Penjara nggak ada, cuman kalau ada lubang pelarian. Jadi lubang pelariannya ada 2. Nanti kita masuk aja. Iya. Lihat dulu lubang pelarian. Oke, Pak. Kita masuk ya, Pak? Iya, oke. Nah, ini ya gua Jepang ini pertama dibikin tahun 1942. Fungsi utamanya itu dulunya untuk gudang amunisi. Gudang amunisi. Iya. Cuman ini Jepang itu sebenarnya belum sepenuhnya jadi. Karena pembikinan dari 42 sampai jaraknya 45 kan keburu merdeka. Nah, ini kalau Jepang itu sama. Ada 3 jalur. 3 jalur. Iya, ada tiga jalur panjang, cuman ini ke kiri ya. Ke kiri, 1, 2, 3 nanti. Tapi Nah, itu- nggak ada apa-apa, Pak, cuma jalur doang. Iya, cuma ada jalur doang. Cuman ini Jepang itu memiliki 2 lubang pelarian. Ada lubang pelarian, kita masuk aja. Nah, kita belok nanti di sebelah kiri, belok ke kiri lagi. Ini ada tiga jalur panjang, cuman ini mah ke kiri. Ini yang pertama tadi 1, ini yang kedua, nanti yang ketiga di sana. Nah, mau lihat lubang pelariannya? Boleh, boleh. Nah, kita nanti dari sana belok sebelah kiri. Oke. Nah, ini. Kita ke kiri ke sini ya, Pak? Iya. Ini Pak, Jepang. tadi bicara tentang larangan tuh gimana, Nah, Pak? di sini di daerah Dago Pakar ada satu mitos, ada satu kata yang tidak boleh disebut. Seperti yang terjadi di waktu di Uji Nyali ya. Uji Nyali itu di Gua Belanda kan? Oh, nama itu ya? Itu tahu kan? Nama rempah-rempah. Oh, bukan. Nama rempah-rempah. Nah, Oh. saya juga nggak bisa memberitahu kata itu. Hmm. Cuman kalau bisa sih saya memberitahu, cuman harus pakai eyang. Oh. Eyang, Jaya, Lada. Oh. Ujungnya aja itu yang nggak boleh disebut. Jadi kalau Dago Pakar itu kalau misalkan kita beli beli bakso gitu ya, beli bakso, Pak pakai Pedas. kalau pedas kan Indonesia. Kalau Sundanya itu jadi hanet. Jadi Pakai hanut. hanet yang saya ujungnya itu eyang, jaya, lada. Nah, itu yang nggak boleh yang ujungnya.
Ada yang ngelanggar langsung gimana tuh Pak? Ketika yang ngelanggar itu? Itu mitos A. Jadi semacam di gua Belanda itu uji nyali kan, dia itu teriak kata-kata itu. Kata-kata itu diteriakin. Nah ujung-ujungnya dia kemasukan. Saya cuma bilang ada kok. Ada. Nah itu yang jadi masalah. Jadi jadi dago pakar itu kalau menyebutkan rasanya cabai hanet itu daerah dago pakar. Ngerti yang saya maksud? Jadi bukan hanya di gua ini ya Pak? Bukan, jadi aja. Berlaku di daerah dago pakar. Jadi kalau dago pakar itu dago pakar sama dago bedanya apa Pak? Beda, kalau dago pakar, kalau dago mah sebelah sana aja. Oh, dago pakar lebih atas? Dago pakar lebih atas. Dago pakar itu dari terminal ke atas. Oh. Begitu. Iya. Jadi kita lanjut. Nah, ini ada dua lubang pelariannya. Satu ini lubang pelariannya menjalur ke datar. Satu lagi yang di sebelah kiri itu ke atas. Nah ini ya. Jadi dia kalau terdesak oleh musuh itu dia lewat sini. Oh sini. Ya. Yang kecil ini ada tembusannya ini. Ada tembusannya ke depan. Oh iya ada tembusannya. Tapi ini lubangnya lebih atas daripada gua. Daripada gua yang tadi yang masuk. Di bawah itu. Jadi ini di atas gua. Cuman ini yang satu sebelah kanan kan. Mungkin nanti, sebelumnya ada agak gak kelihatannya gitu kali ya Pak. Iya, cuman mungkin dulunya ditutup sama apa gitu. Jadi nggak kelihatan ada lubang pelariannya gitu. Yuk kita lanjut. Nah itu kalau berbicara masalah tidurnya itu Jepang itu mempergunakan di sini. Jadi di atas dia. Nah ini di atas ini. Ini tempat tidur para komandannya itu di sini. Nah itu, tuh, itu tempat tidur para komandannya. Itu ada dua juga, ada dua. Di sini satu, nanti di sebelah kanan satu. Masuk ke pintu yang kedua. Nah ini pintu pertama kan, pintu pertama. Nah ini ada pintu yang kedua. Ini ada sebelah kanan, ini pintu yang kedua. Pintu yang ketiga itu sengaja Jepang itu nggak ditembusin, jadi supaya bingung. Nah ini pintu yang kedua. Ini, iya, ini kan ke sana bisa tembus. Nah itu pintu yang ketiga itu di sini ya. Sengaja Jepang itu pintar nggak ditembusin ke sini. Kenapa? Alasan? Mungkin alasannya supaya orang bingung. Nah nanti ada pintu sebatang pintu nggak ditembusin lah nanti. Cuman tadi kan ada tempat tidurnya baru satu. Nah ini ada lagi satu sebelah sini ya. Ada lagi. Ada lagi. Nah bedanya ini sama yang di Belanda ini masih asli apa dindingnya? Iya betul masih natural. Kita belok kiri ya. Belok kiri. Nah ini juga ada tempat tidurnya juga. Itu kan baru sebelah kiri, ini yang kanannya. Nah ini ya. Nah ini. Oh ini ada yang tidur di sini Pak? Bukan, ini bukan tempat tidur. Ini nih. Oh ini. Boleh naik ini Pak? Boleh. Silakan. Awas licin. Kalau naik takut gak bisa turun juga. Iya itu masalahnya. Pak ini tempat kayak gini, ini ada yang bertapa nggak Pak? Sering, banyak sering. Terutama malam-malam tertentu seperti malam Jumat atau malam Selasa. Terus dari penjaga di sini? Nah dari penjaga di sini itu sebenarnya nggak boleh yang gitu-gituan. Cuman ini kan Tahura ini memiliki 6 pintu masuk, tapi nggak terjaga semua. Mungkin orang itu bisa masuknya dari tanpa diketahui. Itu ada. Kadang-kadang masuknya itu dari jam 11, jam 12. Nah itu tahu-tahu udah di sini. Nah udah banyak sajen aja gitu.
Oh, Nah itu yang jadi masalahnya sebenarnya nggak boleh sih yang itu. nggak boleh. Mm-mm. Ada diketahui nggak Pak yang ketahuan? Yang ketahuan- Ibaratnya yang ketahuan pengennya minta apa gitu saja tuh. Nah itu macam-macam di sini seperti ya mungkin ada jodoh juga atau apa lah. Banyak juga yang begitu, banyak. Cuman nggak boleh. Bisa kalau ketuaan sama pengelola mungkin disuruh keluar. Gitu. Itu juga di sini juga masih daerah Dago Pakar itu masih itulah masih angker masih ada ini. Oh, Dago Pakar itu lebih itu ya Pak, lebih kental lah itu Iya. mistisnya. Pakar itu kan semacam ahli lah begitu mungkin. Dago pakar semacam ahli juga. Pakar itu kan ahli. Ada juga yang mengartikan pakar itu pakarangan gitu lah. Nah itu bermacam-macam versi lah. Kita lanjut ke lubang pelarian yang kedua. Yang tadi. Bukan, itu yang satu. Yang satu itu kan datar tadi. Nah ini ada dua. Cuman ini ke atas. Lurus ke sini Pak. Iya, kita belok. Nah ini tadi satu, dua lorong kan, baru 2 lorong, 3 lorong itu nggak ditembusin. Nah tadi kita lihat, ini lorong terakhir ya, yang keempat. Kita ke sini dulu. ke kiri. Nah ini buntu Pak. enggak, kita lihat lubang pelarian ini ke atas. Tadi kan datar tadi mah. Iya, iya. Nah ini mah ke atas. Oh, naik. Nah. Ini mah ke atas. Iya, iya, iya. Nah. Ini mah ke atas. Tadi mah kan datar. Ini mah ke atas gua. Nanti di sana loncat aja orangnya. Iya, jadi kalau terdesak musuh bisa lewat atas, tadi lewat yang datar. Ketiga. Nah, ini enggak. Tuh kan. Enggak dilanjut. Nah, ini pintu yang ketiga kan. Satu. Ini belum beres atau gimana? Enggak, semacam jebakan lah. Jadi mungkin orang bisa pusing. Ngerti yang khusus ya? Jadi supaya pusing. Jadi kemana ini arahnya. Tadi kalau ditemusin kan bisa nyambung-nyambung gitu. Ini lorong yang ketiga. Yuk lanjut. Nah ini lorong yang kedua. Nah ini lorong yang kedua. Tuh. Iya, tadi lewat sini ya? Bukan. Oh, Enggak. bukan? Enggak kan pusing bukan. ya? Karena pusing. Saya pusing loh. Nah, yuk kita Tadi lewat sini perasaan. Enggak. Ternyata bukan. Bukan. Oh, bukan. Ini ada 3 jalur lah. Satu kata saya juga 1, ini 2, 3. Cuman ke kiri kalau Jepang. Oh. Tuh, ini kan nyambung-nyambung. Pusing kan? Iya juga ya. Saya kira tadi lewat sini. Ternyata bukan ya Pak? Bukan. Sekarang kemana nih Pak? Yuk kita ke lorong yang terakhir. Bukan, ini. Oh. Juga pusing kan? Tuh. Nah ini lorong yang terakhirnya. Ini selesai sampai di sini ya Pak. Oke. Tapi kalau dari luar ngelihatnya nggak pusing ya Pak? Iya nggak pusing soalnya ini nyambung-nyambung. Ini yang 1, 2, 3, 4. Cuman paralel ini semuanya. Iya, iya. Oke Pak, Nah, makasih. Ini Jepangnya nih, ada tulisan gua Jepangnya. Oh, ada tulisan. Oh ini. Iya. Kalau yang tadi ke atas keluarnya kemana Pak? Yang atas ini, yang ini nih tuh, yang bolong. Itu yang datar, lubang pelariannya. Kalau ini mah ke atas, yang itu mah tuh. Lebih atas, lebih tinggi ya Pak? Oh ini. Pasti ini pun ditutup. Iya ditutup Pak. Sama tumbuhan atau apa supaya nggak kelihatan ya? Betul. Ada lagi mungkin Pak, Go Jepang ini? Cuman ada 4 pintu, nggak ada lagi. Udah, ya. Selesai. Kalau itu mah datar sebelah sana mah. Iya, iya. Yang sebelah sana.
Oke, jadi itu dia guys, tentang gua Jepang ini yang ngebuat saya pun pusing ya Pak. Dikirain udah lewat, ternyata belum juga. Iya. Ya, makasih banyak buat Pak Nono. Sama-sama. Ya. Makasih banyak, semoga informasinya mengedukasi orang-orang yang belum tahu tentang gua ini Pak. Ya, makasih banyak Pak. Mari Pak. Sama-sama. Oke guys, sekarang aku berada di rumah mode ya. Nah, ini adalah factory outlet. Jadi kita belanja lagi di Bandung. Tadi malam udah belanja dan sekarang mau belanja lagi guys. Jadi belanja terus nih di Bandung. Nah, di Bandung itu kalau belanja ya, sekali belanja bisa dapat 20-30 baju gitu. Karena ya di sini lebih murah guys. Sebenarnya sih nggak murah juga ya. Cuma kalau di Jakarta kan belinya ya kayak di Senayan City kayak gitu ya, itu beli branded guys. Kalau di sini 5 juta bisa dapat 30. Kalau di Jakarta satunya aja ya bisa 8 juta sampai 15 juta. Jadi seperti itu guys. Yuk kita masuk dulu di rumah mode ini, kayak gimana di dalamnya ya. Yuhu. Oke guys, jadi kita sudah sampai di tebing keraton namanya, dan sangat disayangkan sekali ya bahwa tebing keraton ini ternyata kita nyampe ke sini tempatnya udah tutup guys gitu. Jadi nggak bisa masuk ke dalam, udah tutup. Tapi aku punya ide untuk membuat spot video yang kayaknya masih bisa aku sajikan buat teman-teman jalan-jalan online yang setia nontonin channel Weekends Journey ini.
Dan sebelum aku sajikan video ini, aku mau pamit dulu sama teman-teman jalan-jalan online. Terima kasih untuk semua teman-teman jalan-jalan onlineku tercinta yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Kalau misalnya kalian punya ide-ide tempat menarik, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih teman-teman jalan-jalan online. Sampai bertemu di weekends berikutnya. Salam dari Weekends Journey. Yuhuu!